Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlullah dengan NIM 2157205, Teknik Informatika dari STIMIK STMIK Jayakarta. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis kasus korupsi terkenal di Indonesia. Baik, yang pertama, pengantar korupsi. Pengantar korupsi di Indonesia. Definisi korupsi. Definisi korupsi menurut Transparansi Internasional atau KPK, misalnya itu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Skala korupsi di Indonesia menampilkan korupsi dari CPI atau Corruption Perception Index, dan penjelasan singkatnya bisa menceritakan grafik peringkat CPI Indonesia dari tahun ke tahun untuk menunjukkan tren. Pentingnya kajian kasus, mengapa mempelajari kasus korupsi penting bagi perbaikan sistem hukum, kebijakan, dan pencegahan korupsi di masa depan. Dampak korupsi bagi negara. Yang pertama ada penurunan kepercayaan publik. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, membuat masyarakat skeptis. Kerugian ekonomi dan sosial, yaitu anggaran diselewengkan mengurangi dana untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hambatan pembangunan dan investasi. Korupsi berdampak bagi pembangunan dan investasi, itu menghambat investor asing karena resiko ketidakpastian hukum yang tinggi. Selanjutnya, faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi itu yang pertama adalah lemahnya sistem pengawasan, minimnya transparansi dan mekanisme pengawasan internal yang memadai di lembaga pemerintah. Lalu ada budaya birokrasi yang korup, yaitu budaya gratifikasi, nepotisme, dan praktik uang pelicin yang telah melembaga. Nepotisme itu adalah turun-temurunnya dalam sistem kekeluargaan, yaitu mengambil daripada anggota keluarga untuk dijadikan untuk menempati posisi suatu jabatan tertentu. Lalu ada kepentingan pribadi dan tekanan politik. Pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi atau untuk kelompok politik lainnya. Yang pertama, kasus korupsi pertama BLBI. Penjelasan singkatnya tentang kasus BLBI itu, latar belakangnya pada akhir tahun 1990-an, Indonesia menghadapi krisis moneter yang menyebabkan banyak bank dalam negeri mengalami kesulitan likuiditas. Pemerintah kemudian memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada bank-bank yang terancam kolaps. Kronologi tahun 97 sampai 98, pemerintah mengeluarkan dana BLBI sebesar lebih dari 144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang kesulitan. Namun, setelah krisis mereda, ditemukan bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk menyelamatkan bank, melainkan diselewengkan oleh sejumlah pemilik bank untuk kepentingan pribadi. Modus operandi. Dana BLBI dialirkan kepada bank yang bermasalah tanpa kontrol yang ketat. Pemilik bank menggunakan dana bailout untuk investasi pribadi atau menutup uang pribadi mereka. Tokoh yang terlibat dalam kasus BLBI, sejumlah pemilik bank besar dan pengusaha, serta beberapa pejabat pemerintah yang meloloskan pencairan dana tanpa verifikasi. Dampaknya, negara merugi hingga ratusan triliun rupiah, dan kasus ini memberikan dampak buruk bagi stabilitas ekonomi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan perbankan. Yang kedua, kasus korupsi kedua, kasus Senturi. Latar belakangnya,
Kasus ini bermula dari bailout Bank Senturi pada tahun 2008 ketika bank tersebut dinyatakan dalam kondisi gagal dalam berpotensi mengganggu sistem keuangan. Kronologinya, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memberikan dana talangan sebesar 6,7 triliun. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa dana bailout ini digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan disalahgunakan. Modus operandinya, dana buyout yang awalnya menyelamatkan bank dari krisis likuiditas justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Terdapat indikasi penyelewengan dana melalui pencairan yang tidak transparan dan pelaporan keuangan yang tidak akurat. Adapun tokoh yang terlibat dalam kasus ini, beberapa pejabat pemerintah, petinggi Bank Indonesia, dan eksekutif Bank Senturi. Dampaknya, kasus ini mengakibatkan kerugian negara yang besar, memicu kontroversi publik, dan menurunkan kepercayaan terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi krisis keuangan. Yang ketiga, ada kasus korupsi Hambalang. Latar belakangnya, proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang, Bogor merupakan proyek pemerintah bernilai triliunan rupiah yang direncanakan pada 2010. Kronologinya, proyek ini diinisiasi sebagai pusat pelatihan atlet nasional. Namun dari awal sudah terindikasi adanya penyelewengan dalam proses lelang dan pengadaan proyek. KPK mengungkap adanya penggelembungan anggaran atau markup yang signifikan dalam penyaluran dana yang tidak sesuai prosedur. Modus operandinya, markup, anggaran, dan manipulasi tender. Proyek dikerjakan dengan kualitas yang buruk dan sebagian besar bangunan tidak layak pakai. Tokoh yang terlibat itu ada beberapa anggota DPR, pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta beberapa kontraktor. Dampaknya, proyek mangkrak, utang negara terbuang percuma, dan adanya banyak kerusakan bangunan meskipun dana yang dikeluarkan sangat besar. Lalu ada kasus korupsi keempat, yaitu EKTP. Latar belakangnya, program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP diluncurkan sebagai proses nasional untuk mempermudah administrasi dan memperkuat basis data kependudukan. Kronologinya, pada tahun 2011, pemerintah mengalokasikan dana sekitar 5,9 triliun rupiah untuk proyek ini. Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa sebagian besar dana tersebut diselewengkan melalui markup harga dan pengaturan tender. Modus operandinya, markup anggaran yang signifikan dan penyuapan kepada pejabat pemerintah untuk mempermudah pencairan dana. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam pengadaan barang mengadakan tender palsu dan memberikan suap kepada pejabat. Tokoh yang terlibat, beberapa pejabat tinggi, anggota DPR, dan sejumlah pengusaha. Dampaknya, kerugian negara mencapai 2, triliun rupiah dan sistem administrasi kependudukan sempat terganggu. Kasus ini juga memicu ketidakpercayaan publik terhadap program pemerintah. Lalu ada kasus korupsi kelima yaitu Jiwasraya. Latar belakangnya, Jiwasraya ada perusahaan asuransi milik negara yang mengalami gagal bayar terhadap nasabahnya pada akhir 2019, sehingga memicu skandal besar di sektor keuangan. Kronologinya, awalnya perusahaan ini menawarkan produk asuransi dengan janji pengambilan investasi tinggi. Namun, dana nasabah justru digunakan untuk investasi berisiko tinggi, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar dan gagal bayar. Modusnya, manajemen Jiwasraya memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian. Investasi ditempatkan pada saham-saham yang tidak jelas, dan terjadi manipulasi nilai saham dan menguntungkan segelintir pihak. Tokoh-tokoh yang terlibat yaitu adalah beberapa petinggi Jiwasraya, beberapa pengusaha yang mengendalikan saham-saham tersebut, serta pejabat di lembaga pengawasan keuangan. Dampaknya, kerugian negara mencapai 13,7 triliun rupiah dan nasabah kehilangan kepercayaan pada industri asuransi nasional. Kasus ini juga mempengaruhi persepsi publik terhadap keamanan investasi di perusahaan milik negara.
Analisis analisis pola korupsi. Persamaan pola dalam kasus-kasus yang tersebut itulah kesamaan dalam modus operandi seperti manipulasi tender, penyalahgunaan anggaran, dan korupsi dalam skala besar. Skema aliran dananya, penjelasan tentang bagaimana dana publik diselewengkan untuk keuntungan pribadi. Rangkuman karakteristik korupsinya itu kebanyakan melibatkan pejabat publik atau pemimpin perusahaan, biasanya dengan akses ke dana besar. Lalu, dampak jangka panjangnya korupsi itu kemunduran ekonomi, di mana korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi akibat kehilangan anggaran. Lalu ada peningkatan ketimpangan sosial, yaitu korupsi membuat segelintir orang kaya, sedangkan mayoritas masyarakat kesulitan. Lalu adanya lemahnya integritas lembaga publik. Lembaga publik kehilangan kepercayaan dan sulit dipercaya masyarakat. Lalu peran KPK dalam pemberantasan korupsi itu kemunduran ekonomi. Lalu apa upaya pencegahan korupsi? Itu ada reformasi birokrasi dan peraturan. Itu perubahan sistem agar lebih transparansi dan akuntabel. Lalu ada edukasi dan sosialisasi, pendidikan anti korupsi dari sekolah hingga masyarakat umum. Lalu ada peningkatan transparansi. Peningkatan ini bisa menggunakan teknologi seperti e-governance untuk melacak dana publik, sehingga masyarakat dan orang-orang yang ingin mengetahui dana publik digunakan untuk apa itu bisa diketahui secara jelas. Studi kasus internasional. Contoh, contoh satu, Hong Kong, ECAC atau Independent Commission Against Corruption. Latar belakangnya pada tahun 1970-an, Hong Kong menghadapi krisis korupsi yang meluas di sekitar di sektor kepolisian dan layanan publik. Tindakan yang diambil yaitu pemerintah Hong Kong membentuk AISAS, lembaga khusus anti korupsi dengan otoritas penuh untuk menyelidiki, mendakwa, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Hasilnya, dengan pendekatan yang komprehensif dan penegakan hukum yang ketat, AISAS berhasil menekan korupsi secara drastis, dan Hong Kong kini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Lalu ada studi kasus yang kedua itu contohnya yang di Singapura, yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB. Latar belakangnya pada tahun 1960-an, korupsi di Singapura menjadi masalah besar di seluruh sektor pemerintahan. Lalu tindakan yang diambil oleh lembaga Singapura itu adalah pembentukan CPIB, lembaga independen yang fokus pada penyelidikan dan pemberantasan korupsi serta pembaruan dalam sistem pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hasilnya, Singapura berhasil menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien, dan kini berada di peringkat atas dalam indeks persepsi korupsi dunia. Kesimpulannya, kesimpulan dari presentasi ini adalah korupsi di Indonesia tetap menjadi tantangan besar, terutama karena berbagai kasus besar menunjukkan pola dan modus operandi yang berulang. Dampak korupsi meliputi kerugian ekonomi, hilangnya kepercayaan publik, serta hambatan bagi pembangunan nasional. Lalu rekomendasinya adalah perbaikan pengawasan dan transparansi, yaitu menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat termasuk teknologi untuk melacak anggaran dan pengeluaran. Lalu untuk penguatan hukum dan kelembagaan, memperkuat KPK, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan memastikan lembaga hukum bebas dari intervensi politik. Lalu bisa juga dengan pendidikan anti korupsi, membudayakan nilai-nilai anti korupsi sejak dini di sekolah dan masyarakat luas. Lalu bisa juga dengan inspirasi dan negara lain mengadopsi pendekatan dari negara-negara seperti Hong Kong dan Singapura yang berhasil menekan korupsi melalui lembaga independen dan sistem yang transparan. Sekian presentasi tentang analisis korupsi yang terjadi di Indonesia. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.